kita bilang manajemen strategik Indonesia itu, ini kan jangkauannya sangat jauh ya katanya ya. Nah, jangkauan sangat jauh ini maksudnya apaan sih? Pancasila tuh. Kalau misalnya kita bilang visinya apa? Oh, visinya tuh visionernya tuh Pancasila nih, pegangan orang Indonesia ini ya Pancasila. Mau agamanya apa, budayanya apa, sukunya apa, tapi pegangan semua pegangan semua masyarakat, semua yang ada di Indonesia, semua warga negara Indonesia itu pasti Pancasila atau nah kayak gitu ya. Jadi diibaratkan pegangannya tuh Pancasila. Nah, misinya apa? Misinya ada di Undang-Undang Dasar 1945. Isinya tuh misinya tuh kayak gitu ya. Jadi kalau diibaratkan Indonesia, jadi para pendahulu kita udah sangat visioner tuh untuk merumuskan bangsa Indonesia itu di dalam Pancasila gitu. Lalu ini saya masih share screen kan ya? Masih Pak, masih. Oke. Nah, menurut Fred R. Davis, manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Lalu menurut Hussein Umar, manajemen strategik itu suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, jadi formulasi, penerapannya, implementasinya, lalu evaluasinya, keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya di masa datang. Nah, menurut Chandler, ini juga nggak beda jauh, strategi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Yang terakhir yaitu strategi merupakan, menurut Schiller, Christensen, sama Andrew Dangood, alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian, salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. Jadi setiap bisnis itu kita membicarakan tentang competitive advantage ya. Jadi keunggulan bersaing, apa sih yang kita punya, apa sih kelebihan-kelebihan kita dari pesaing-pesaing kita gitu. Itu yang paling penting dalam manajemen strategi. Sebenarnya untuk apa gitu? Untuk agar si perusahaan ini tetap hidup gitu, tetap berlangsung gitu, tetap ada. Nah, ini nanti bisa baca ya pengertian manajemen strategis menurut Argis, menurut Porter, menurut Andrew Cave. Nah, dapat disimpulkan manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian. Jadi semua kegiatan ya, rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi dibuatnya sama pimpinan-pimpinannya, lalu di-share ke semua karyawan agar karyawan-karyawan tuh tahu gitu. Ini loh yang mau dicapai sama yang mau dicapai sama perusahaan kita lah. Contohnya Staben gitu ya. Staben kan juga kan punya visi dan misi gitu. Dan setiap ada seminar suka diputarkan tuh visi misi. Nah, itu gunanya untuk agar seluruh orang-orang di Staben tahu visi misi Staben gitu ya. Ada yang tahu di ini gambar siapa? Ada yang tahu nggak ini siapa nih? Pada nggak tahu ini siapa? Nggak tahu, Pak. Beneran nggak tahu? Kenapa? Yang punya Bitcoin bukan? Bosnya Bitcoin bukan. Tapi gara-gara dia Bitcoin jadi naik. Ayo siapa? Lupa namanya, Pak. Yang punya Tesla, yang punya SpaceX, yang foundernya PayPal. Siapa tuh?
Elon Musk ya. Ya Elon Musk. Nah, nah, teman-teman nih di bisnis dan manajemen ini juga harus aware ya sama orang-orang seperti ini. Jadi kita bisa melihat maksudnya visi misi beliau, kita jadi tahu lah maksudnya. Oh, jadi Elon Musk tuh seperti ini ya pemikirannya kayak gitu ya. Minimal tahulah maksudnya gitu. Siapa Elon Musk? Nah, dia salah satu yang menurut saya orang yang sangat visioner ya. Jadi zaman dulu banget sebelum adanya GoPay lah atau apalah, ada sistem pembayaran yang namanya PayPal ya. Nah, PayPal itu dia pendiri, jadi sebelum orang-orang ngikutin gitu. Nah, dia udah sangat visioner, dia sudah membuat gitu. Nah, ketika dia bosen sama mobil yang harus isi bensin dan lainnya gitu, merugikan lingkungan, dia bikin mobil listrik ya kan. Mobil listrik dia sekarang ibaratnya sangat mewah sekali gitu. Orang-orang pada pasti pengen beli mobilnya dia, Tesla ya. Lalu, saya pengen ke Mars nih, tapi yang murah-murah aja gitu. Nah, dia punya gitu. Ketika dia pengen ke Mars, pengen yang murah dengan ininya gitu. Ya dia bikin namanya SpaceX gitu ya. Jadi Elon Musk ini sangat-sangat visioner gitu. Nah, kenapa kita harus mempelajari manajemen strategik? Yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa kita harus mempelajari manajemen strategik ini? Buat apa sih? Supaya bisa Buat apa? merencanakan usaha kita atau bisnis kita ke depannya biar lebih kalau dengan adanya strategi biar lebih bisa bersaing dari yang lain, Pak. Biar lebih tercapai tujuan dari perusahaan kita. Oke, baik. Ada lagi? Mas Pian. Mas Pian, kira-kira apa nih? Kita harus mempelajari manajemen strategi. Kita kalau mau melamar kerja kan punya strategi juga kan ya, bener gak? Ya. Kalau menurut saya sih supaya mencapai goal yang kita mau Pak, supaya terstruktur gitu, terencana. Oke, mencapai goal yang kita inginkan ya. Nah, oke. Kita lihat ya, sekarang contohnya ada Gojek, ada Walmart, ada Tesla, ada Nokia gitu ya. Apa yang kalian bisa definisikan tentang Gojek gitu, Walmart, Tesla, Nokia di zaman sekarang gitu. Walmart tahu ya? Ya, Pak. Tahu ya, Walmart itu ibaratnya kayak giant-nya gitu. Giant kan sekarang udah mati ya. Tapi dia sangat besar di dunia gitu. Ya, reasonnya supaya kita berjalan sesuai visi dan misi perusahaan dan pastinya nggak mati ya. Jadi maksudnya nggak bangkrut, nggak mati. Itu kenapa kita harus belajar manajemen strategik agar perusahaan kita itu dia tadi yang saya bilang berlangsung terus, sustainable gitu ya. Jadi ada keberlangsungan. Ketika misalkan pesaing sudah banyak, kita misalkan memunculkan satu produk, wah pesaing ikutan juga nih, baik juga. Nah, strategi apa yang bisa kita strategi yang bisa kita buat untuk tetap ada di posisi puncak gitu ya, kayak gitu.
Jadi gunanya apa, manajemen strategik sendiri ya intinya ya agar perusahaan nggak bangkrut gitu ya, agar si perusahaan ini mempunyai daya saing, terus perusahaan ini bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. Nah, manajemen strategik itu berbicara tentang gambaran besar, visi besar gitu ya. Inti dari manajemen strategik adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Manajemen strategis di saat ini harus memberikan fondasi dasar atau pedoman untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, ibaratkan kayak Pancasila gitu ya. Kayak Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada ibaratkan Pancasila itu visi, Undang-Undang Dasar itu misi. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada presiden, ada DPR, ada MPR gitu ya. Ada gubernur, ada DPRD. Tetap kalau mau bikin peraturan, kalau mau bikin acuan, tidak bisa tuh melenceng dari Pancasila gitu ya, melenceng dari Undang-Undang Dasar. Nah, jadi di manajemen strategis ini awalnya ada visi misi gitu. Jadi itu yang dijadikan fondasi dasar atau pedomannya untuk mengambil keputusan dalam organisasi. Nah, rencana strategis organisasi merupakan dokumen hidup yang selalu dikunjungi dan kembali dikunjungi. Jadi kalau misalkan kita kalau dalam pemerintahan ya, kita pengen membuat peraturan, dilihat lagi deh tuh. Ini bakalan melanggar atau tidak, sesuai visi misi apa enggak gitu ya. Lalu ruang lingkup manajemen strategik. Jadi ada ruang lingkup eksternal sama ruang lingkup internal. Nah, ruang lingkup eksternal itu apa aja? Satu, ada lingkungan umum, meliputi ekonomi, politik, hukum, sosial, kultural, budaya, teknologi, dimensi internasional, seperti globalisasi dan paham ekonomi, dan kondisi lingkungan alam. Lingkungan khususnya itu ada pemilik atau stockholder, pelanggan, customer, klien, pemasok, lingkungan khususnya, pesaing, suplai tenaga kerja, badan pemerintahan, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. Nah, ruang lingkup internalnya itu ada apa aja? Ada manusia ya, spesialis dan manajerial personal. Itu kan dalam perusahaan ada sumber daya manusia yang mesti di-manage gitu ya. Terus ada juga secara keuangannya, sumber alokasi dan kontrol dananya seperti apa. Lalu fisik, berbentuk fisik ada gedung, kantor, dan lain-lain, gedung kantornya strategis atau tidak, keunggulan kelemahannya apa gitu ya. Terus sistem dan teknologi, apakah sistem sama teknologinya sudah mengikuti perkembangan zaman atau belum gitu ya. Lalu sistem nilai dan budaya organisasi. Nah, nilai dan budaya organisasinya itu perlu seperti apa? Kerjasama atau hanya cuma perintah kayak gitu ya. Nah, sejarah dan perkembangan manajemen strategi. Jadi manajemen strategi ini dalam sejarah perkembangannya itu awalnya dari militer ya pastinya. Jadi kalau di militer itu yang bikin strategi siapa? Siapa teman-teman? Kalau di militer yang bikin strategi itu siapa? Ketuanya bukan, Pak? Ketuanya itu siapa? Di militer ketuanya siapa? Jenderalnya, Pak. Hah? Panglima, pimpinannya. Panglima. Nah, kalau di militer yang bikin strategi jenderal ya. Jenderalnya. Ya, ada jenderal kecil, ada jenderal besarnya gitu ya kan. Nah, tujuannya apa gitu? Kalau di strategi militer tujuannya apa coba kira-kira? Kita perang nih, tujuannya apa sih? Menang. Menang. Nah, itu ya. Jadi kalau di militer itu
tujuannya itu menang dan kalah ya. Bisa menang, bisa kalah. Nah, kalau di perusahaan yang bikin strategi itu adalah seorang manajer ya atau pimpinan ya pastinya ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa kira-kira? Agar perusahaan bisa lebih maju. Tujuannya itu hasilnya cuma ada 2. Kalau nggak sukses ya. Kalau nggak sukses ya gagal ya. Nah, sejarah dan perkembangannya manajemen strategis itu awal-awalnya diadopsi dari militer ya. Konsep strategi sejak masa lalu digunakan untuk peperangan. Nah, merupakan cara, seni, dan rencana juga taktik yang penting untuk digunakan sebagai cara mengalahkan musuh dalam peperangan dan juga mengatasi konflik. Tahun 70-an, dunia bisnis mulai mengadopsi ini untuk digunakan sebagai konsep manajemen strategi. Kita mengenal istilah goal, SWOT analysis, strategi, dan objektif. Ya. Objektif itu seperti tujuannya, strateginya apa gitu ya. Nah, bedanya bila militer menggunakan strategi untuk mengalahkan musuh, dunia bisnis menggunakan strategi untuk memenangkan persaingan pastinya ya. Memenangkan persaingan di hati pelanggan gitu ya. Nah, tujuan strategi ini baik dunia, militer maupun bisnis bertujuan untuk menghindari konflik atau menghindari peperangan. Namun yang dituju adalah memperoleh teritori dan market share atau pangsa pasar ya. Nah, dalam manajemen strategik itu ada namanya hierarki strategik. Nah, hierarki strategik ini adalah hierarki itu pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan biasanya terdiri dari 3 jenjang. Ada pada puncak hierarki yang terletak tingkat korporasi, jadi di atas itu ada corporate, tingkat corporate, yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif independen, yang kadang-kadang disebut sebagai strategi unit bisnis. Nah, pada bagian tengah hierarki itu adalah pengambilan keputusan terletak di tingkat bisnis atau strategi kompetitif. Para manajer yang terdapat di dalamnya biasanya disebut manajer bisnis dan korporasi. Mereka menerjemahkan rumusan, arah, dan keinginan yang dihasilkan pada tingkat korporasi ke dalam sasaran dan strategi yang konkret untuk masing-masing divisi usaha. Strategi kompetitif itu maksudnya kita buat buat strategi ya tujuannya untuk apa? Untuk bisa mencapai tujuan gitu tujuannya. Untuk mencapai apa yang kita mau. Nah, pada bagian bawah hierarki, yang paling bawah, pengambilan keputusan strategi terletak di tingkat fungsional. Strategi fungsional berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Dalam hal ini, strategi fungsional diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis. Jadi, tiap-tiap hierarki ini pasti punya tujuan gitu. Tetapi balik lagi, tujuan dasarnya apa gitu ya kan? Kita harus punya pegangan kayak ibaratkan Indonesia. Masing-masing daerah, masing-masing ini kan pasti punya gubernur, punya ini ya. Permasalahannya beda-beda gitu. Nah, tapi tetap nggak boleh keluar dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini ada jenjangnya, yang paling tinggi itu corporate, yang kedua business unit tadi, lalu fungsional, departemental. Ini hierarki strategi ya. Nah, di corporate strategi. Nah, strategi korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak dan dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan organisasi. Di corporate strategi ini ada namanya strategi portofolio sama strategi BCG ya, Boston Consulting Group. Nanti ini kita bahas mungkin setelah UAS gitu ya. Sekarang secara garis besarnya aja gitu. Strategi portofolio adalah tipe setelah UTS maksudnya, pertemuan ke 11, 12 kalau nggak salah. Nah, tipe strategi tingkat perusahaan
yang berhubungan dengan bauran antara unit-unit bisnis dan lini-lini produk yang sesuai satu sama lain dalam cara-cara yang masuk akal sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Unit bisnis strategi merupakan suatu divisi organisasi yang memiliki misi bisnis, lini produk, pesaing, dan pasar berbeda terhadap unit bisnis lain dalam organisasi yang sama. Kalau matriks BCG, Boston Consulting Group, mengorganisir bisnis-bisnis dalam dua dimensi, yaitu pertumbuhan bisnis dan pangsa pasar. Tingkat pertumbuhan bisnis berkaitan dengan seberapa cepat industri mengalami peningkatan. Pangsa pasar mendefinisikan apakah sebuah unit bisnis memiliki pangsa yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan pesaingnya. Ini strategi di tingkat corporate gitu ya. Di sini menentukan nih, maksudnya kita punya produk atau kita punya perusahaan, misalnya kita perusahaan multinasional gitu ya. Perusahaan kita besar, kita punya anak-anak perusahaan. Nah, anak-anak perusahaan ini kita lihat nih market share sama growth-nya seperti apa gitu, growth marketnya. Misalkan market share-nya bagus, naik gitu, tinggi, growth marketnya juga tinggi. Apakah si perusahaan ini kita bisa keputusannya kita likuidasi kah atau kita investasi? Sudah pasti dong, kalau misalnya lagi tinggi sama tinggi, ya pastinya terus dijalankan perusahaan itu. Begitu juga dengan produk, kalau produknya bagus lagi tinggi-tingginya, nah kita perlu investasi lebih di situ gitu ya kan, seperti itu. Atau enggak, kita nggak usah investasi di situ, nggak usah buka investasi di situ, tetapi tinggal mengeruk keuntungan saja gitu ya. Di matriks BCG nanti ada yang namanya 4 kuadran ya. 4 kuadran itu ada berbentuk satu anjing, dogs, terus sapi perah, cash cow ya, terus ada question mark, tanda tanya, sama bintang gitu ya. Nah, nanti kita bagi itu. Jadi posisi produk kita atau perusahaan, anak-anak perusahaan kita ini yang lagi go marketnya bagus di posisi yang mana gitu ya. Karena kan pastinya setiap produk atau setiap perusahaan itu ada masanya gitu ya. Maksudnya kalau kita tidak berinovasi pasti ada masanya. Jadi dari mulai perkenalan terus naik ke atas gitu ya. Ada di posisi orang-orang udah kenal, terus naik lagi ke atas. Posisinya kita sudah memegang ibaratnya sudah ini apa namanya, apa sih namanya kalau paling atas tuh, sudah tidak ada pesaing lagi gitu. Jadi misalkan si konsumen ini pasti larinya ke kita. Nah itu udah di posisi bintang ibaratnya ya, sudah enak banget gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya kita nggak ada inovasi, muncul pesaing-pesaing baru gitu, dengan produk yang sama, dengan harga murah, dengan kualitas yang mungkin bisa lebih bagus gitu. Nah, ada masanya gitu produk kita turun. Nah, strateginya seperti apa gitu ya kan? Itu. Nah, corporate, manajemen strategi di corporate itu menjawab apa arah yang akan dicapai dan bisnis apa yang akan dijalankan serta ingin berada di mana gitu ya. Posisinya mau di mana nih. Jadi ini tugas lini corporate untuk menjawab pertanyaan ini, apa arah yang akan dicapai dan bisnis apa yang akan dijalankan serta ingin berada di mana. Jadi dia memutuskan juga nih, wah ini kayaknya udah mati nih. Kita likuidasi saja, kita divestasi saja. Lalu yang kedua di bisnis unit strategi ya. Jadi di bisnis unit strategi ini adalah merumuskan strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat unit bisnis. Di dalam strategi tingkat ini yang ditujukan adalah bagaimana cara bersaingnya. Nah, analisis persaingan menurut Porter ada 5. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru yang ikut terjun di pasar yang sama gitu ya. Kita jualan mie, ada mie lain gitu ya. Lalu yang kedua, daya tawar menawar pemasok. Nah, pemasok juga
bisa saja menaikkan harga barang dan bisa juga menurunkan kualitas produk yang nantinya berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Nah, ini juga perlu kehati-hatian dari si perusahaan gitu ya. Pemasok kan juga bukan cuma masuk dari kita aja gitu, bisa aja ke yang lain gitu. Lalu yang ketiga ada daya tawar menawar pembeli. Sudah pasti pembeli itu ya kan maunya kualitasnya baik, harganya murah. Itu bagaimana gitu ya. Lalu yang keempat daya tawar produk pengganti. Jadi produk pengganti itu disenangi oleh orang yang berpenghasilan rendah, akan tetapi ingin tampil dengan status lebih tinggi dari keadaan sebenarnya. Maksudnya kita punya produk premium. Nah, pastinya kita juga untuk mengarah ke market yang bawah, kita punya barang pengganti gitu, produk pengganti untuk menjangkau itu gitu ya. Kayak ibaratkan saya bisnis pomade. Pomade saya ada 2 jenis gitu kan. Yang pertama untuk menengah ke atas dengan harga 120 ribuan ke atas. Nah, saya menyasar ke yang bawah juga gitu ya dengan harga 80 ribuan gitu. Nah, terus yang kelima ada persaingan antar pesaing. Nah, siapa yang dapat mengikat hati konsumen, maka perusahaan akan dapat memenangkan persaingan. Untuk dapat memikat konsumen, maka berbagai cara dilakukan, mulai dari memberikan fasilitas khusus, pemberian kredit dengan syarat ringan, harga murah atau diskon ya. Pasti itu strategi-strategi marketing yang wajib dijalani gitu ya untuk mengambil hati konsumen gitu ya. Nah, di bisnis unit ini, manajemen strategi menjawab bagaimana akan bersaing dalam pilihan bisnis yang dipilih gitu ya. Kita milih produk misalkan mie. Nah, gimana nih cara bersaingnya gitu. Itu menjawab itu ya di bisnis unit. Lalu di fungsional strategi ada diferensiasi, ada cost leadership sama fokus. Nah, strategi fungsional berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Dalam hal ini, strategi fungsional diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis. Yang pertama yaitu diferensiasi. Kita harus membuat produk atau jasa yang ditawarkan berbeda dengan pesaing. Kita harus punya, walaupun kita mie gitu, kita harus punya diferensiasinya gitu. Misalkan dengan cara mengiklannya atau dari produknya gitu ya, terus memberikan pelayanannya gitu. Untuk meraih persepsi produk yang dianggap unik. Nah, diferensiasi bisa dilihat misalkan dari kita contohkan tadi mie ya. Nah, Indomie sama mie sedap kan beda gitu. Gojek, GrabFood, GoFood, GrabFood, ShopeeFood itu punya diferensiasi yang berbeda gitu. GrabFood itu misalkan punya diskon yang 40%, lalu ShopeeFood 20% gitu, terus gratis ongkir kayak gitu-gitu ya. Lalu yang kedua, cost leadership. Nah, organisasi secara agresif berupaya menjadi lebih efisien melakukan reduksi biaya dari pesaing-pesaingnya dengan memotong biaya produksi dan pengawasan biaya yang sangat ketat. Gitu ya. Lalu yang ketiga, fokus. Menekankan kepada konsentrasi terhadap suatu segmen pasar atau kelompok pembeli tertentu. Jadi kalau di fokus ini, difokusin nih, milihnya target marketnya siapa gitu ya. Jadi dia lebih ke targeting gitu ya. Nah, di fungsional ini, manajemen strategi berfungsi untuk menjawab masalah apa dan bagaimana agar sumber daya dan kemampuan apa yang dimiliki guna mendukung strategi perusahaan dan kompetisi gitu. Nah, pembahasannya cukup sampai sekian. Nah, terima kasih teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Gimana? Cara garis besar gitu ya, maksudnya manajemen strategi itu nanti kita akan belajar tentang
scanning lingkungan eksternal internal, lalu kita formulasikan, lalu kita implementasikan gitu. Nah, ada pertanyaan? Sudah jelas semua kayaknya? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Tapi mungkin melenceng dikit nih, Pak. Tadi kan Siap. disebutkan di internal itu, internal, lupa tadi namanya, Pak. Internal gitu bukannya, Pak? Pengaruh internal atau apa gitu. Nah, itu internal. Ya. Nah, itu kan tadi ada disebutkan budaya organisasi dalam perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin nggak Pak, strategi itu dipengaruhi oleh budaya luar gitu. Nah, lalu jika itu dipengaruhi budaya luar, itu justru berdampak baik atau malah menjadi buruk gitu, Pak? Oke, baik. Strategi itu mungkin nggak sih dipengaruhi sama budaya? Terus budayanya itu sendiri bisa bikin baik atau bisa bikin buruk perusahaan. Nah, ada yang mau jawab nggak? Tadi berarti di slide berapa nih? Internal ya, faktor eksternal internal ya. Eksternal nih, faktor eksternal yaitu budaya. Faktor eksternal budaya. Oke, sosial, kultural, budaya. Nah, mungkin nggak? Kalau jawaban saya sih sudah pasti gitu ya. Budaya itu memberikan pengaruh juga untuk perusahaan itu gitu. Kalau pengaruh, jadi nanti di lingkungan eksternal itu kita juga, oh ini budaya masyarakat Indonesia ini apa sih gitu. Terus cara memasarkannya itu harus yang seperti apa ya gitu untuk budaya yang seperti ini gitu. Misalkan budayanya orang Sunda, kita mau buat produk sambal lah ibaratnya. Budaya orang Sunda nih suka nih yang pedas banget, tapi kalau orang Jawa nih sukanya sambalnya tuh manis gitu. Nah, itu juga kan mempengaruhi kan. Kalau misalkan kita contoh Jakarta aja gitu ya. Jakarta ini ada banyak orang Sunda, banyak orang Jawa gitu. Ketika kita membeli sayur asem misalkan, ketika pemiliknya orang Sunda, nah itu asem gitu ya. Kerasa asemnya. Tapi ketika pemiliknya orang Jawa itu ada manis-manisnya gitu loh. Nah, itu kan juga mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi si perusahaan ini gitu. Nah, dilihat lagi nanti target pasar yang kita pengen tuh yang mana gitu. Apakah kita bisa merangkul keduanya gitu. Nah, itu menurut saya budaya sangat mempengaruhi gitu. Ada yang bisa nambahin nggak? Mbak Nining, Mbak Ayudina, Mbak Sari Rahayu mungkin bisa menambahkan. Gimana? Nah. Kalau Pak, kalau menurut saya sih untuk gaya hidup di masing-masing daerah itu kan berbeda, Pak. Jadi itu sangat mempengaruhi bagaimana kita membuka bisnis di daerah tersebut. Jadi kita sebaiknya harus mempelajari dulu apa dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, pasti. Itu pasti sih memang ya. Jadi kalau kita mau masuk, ya makanya ada peribahasa yang peribahasa apa sih itu? Saya lupa. Berdiri di tempat tuh harus ngikutin tempatnya tuh apa sih? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Betul, Pak.
Nah, iya benar. Jadi budaya itu ya pastinya sangat berpengaruh sama tujuan perusahaan nanti. Kita lihat lagi kan nanti target marketnya siapa gitu. Begitu Danang. Baik, terima kasih Pak. Baik, siap. Ada lagi yang mau didiskusikan kira-kira mau dipertanyakan? Tapi sepertinya Bu Sari mau bertanya. Ya, silakan Mbak Sari. Pak, untuk materi yang tadi Bapak screen itu nanti dikirim juga ya Pak ya ke Google Classroom atau di WA Pak? Ya, kan saya kirim. Nah, di Google Classroom ya. Oke Pak, baik. Terima kasih. Jadi nanti kita sistemnya itu aja ya, maksudnya kalau misalkan mungkin minggu depan tuh saya udah latsar gitu ya. Jadi mungkin nanti minggu depan kalau memang jadwal Zoom saya di hari Senin bisa mengajar, ibaratnya tidak Zoom sayanya di latsar, ya mungkin saya mengajar. Tapi kalau tidak bisa mungkin nanti saya kasih materi saja gitu ya. Ada lagi nggak, Mbak Tri? Mungkin ada keluhan tentang pacarnya juga nggak masalah kok. Ya ampun Pak. Kita diskusikan di sini, kita gimana strateginya untuk tidak untuk mencapai pelaminan, Mbak. Ada lagi ya? Aku ada sebenarnya satu lagi nih, Mbak. Gimana? Ini mengenai dropship, Pak. Oh, dropship. Siap. Gimana dropship? Kalau dari perusahaan kan udah mematok harga sekian gitu kan. Nah, kalau di dropship kan biasanya dinaikkan tuh, Pak. Nah, itu nanti mempengaruhi nggak, Pak, mindset masyarakat bahwa dari perusahaan sebenarnya itu harganya segini gitu, tapi dinaikkan oleh si dropship itu. Nah, itu nanti mempengaruhi nggak, Pak? Kan terkesan mahal tuh. Oke, terkesan. Jadi, Mas Dadang bertanya tentang dropship. Sistem dropship itu misalkan ada suatu perusahaan punya produk, dia sudah menghargain misalkan harga 100.000 gitu. Nah, karena kita dropship, mau nggak mau gitu ya, kita menaikkan harga 120.000 gitu ya. Apakah berpengaruh persepsi konsumen terhadap barang tersebut? Gitu. Nah, sebelum menjawab itu, pastinya ya setiap perusahaan UMKM gitu ya, ya maksudnya dropship di sini biasanya dilakukan di UMKM gitu ya. Nah, dropship itu kan ada sistem di mana memang perusahaan tersebut memang membuka peluang dropship, dan satu lagi tidak membuka peluang dropship, tetapi kita mau dropship gitu ya. Nah, itu, Pak. Benar nggak? Ya. Nah, ya. Jadi kalau misalkan si perusahaan ini buka dropship, ya pastinya mereka punya sistem. Kalau di SDM itu ada pengadaan ya, maksudnya pengadaan reseller gitu ya. Kalau di SDM itu pengadaan karyawan gitu, pengadaan market. Jadi ada sistem pengadaan gitu. Jadi siapa yang mau dropship bisa masuk ke dalam ini kita gitu ya, ke dalam misalkan WA group atau Telegram group, dan di sana pastinya
tidak apa tidak harga itu pastinya lebih di bawah dari harga jual ya, ngasihnya pastinya kalau yang membuka dropship. Tetapi ketika barang si perusahaan tidak membuka dropship tapi kita pengen dropship, mau nggak mau barang itu sendiri kita naikkan gitu. Nah, itu gimana persepsi konsumen? Nah, di zaman saya tahun 2000 berapa ya? Saya mulai itu 2011 mungkin. 2011 sampai 2014-an ya, 2015 lah. Ini masyarakat belum pinter nih. Jadi menggunakan cara dropship seperti itu masih nggak masalah gitu ya, nggak problem gitu. Di antara 2011 sampai 2015 ada barang, misalkan kita di dulu mainnya FJB Kaskus gitu ya, ada barang kita jual lagi dengan harga tinggi, masyarakat masih belum tahu tuh, masih belum paham, jadi masih fine aja. Tapi di 2015 sampai sekarang nih masyarakat udah banyak yang punya HP, udah pinter. Ketika kita iklankan produk gitu ya, nah jauh sekali gitu masyarakat yang pintar ya, maksudnya yang tahu, yang mengerti, itu pasti nyari ke marketplace gitu ya. Ini harganya berapa sih gitu. Kita kena iklan misalkan produk balsem kaki gitu ya, harga 3 ribuan di marketplace, kita jual 20 ribuan gitu ya. Ya, itu apa namanya, Kinoki ya, dulu tuh ada produk Kinoki gitu ya, itu di marketplace cuma 3.000 kita bisa jual 20.000. Nah, kalau perusahaan besar saya yakin sih tidak mungkin dia membuka maksudnya membuka dropship tanpa adanya info dari mereka gitu. Nah, tapi kalau perusahaan kecil itu nggak masalah gitu. Nah, tergantung lagi nanti persepsi si konsumennya, merasa ditipu atau tidak. Nah, kembali lagi nanti ke si sellernya itu sendiri. Pasti ditanya, kok harga ini sekian, harga ini sekian, gitu ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman pintar menjadi seller gitu ya, ya pasti ada jawaban-jawaban yang bisa menenangkan hati dia gitu ya. Menenangkan hati dia, misalkan iya Bu, kita tetap melayani dengan ramah, terus kita packingnya dengan cara yang bagus gitu ya. Beda lagi gitu, maksud saya di 2011 sampai 2015 orang-orang belum pada mengerti gitu. Terus di 2015 sampai sekarang orang-orang sudah pastinya sudah mengerti gitu. Nah, nanti balik lagi bukan ke perusahaannya pengaruhnya, tapi ke sellernya gitu ya. Perusahaan pasti kami tidak membuka dropship Bu gitu. Ibu beli di mana gitu. Pasti perusahaan mengarahkan ke websitenya atau enggak toko di marketplace seperti itu ya. Jadi persepsi ke perusahaan yang merasa ditipu di sini pastinya nanti ke buyer, ke seller yang jual dropshipnya. Jadi pengaruh persepsi si buyer terhadap produk sepertinya kalau sekarang pastinya jauh sih. Malah si buyernya yang ngerasa, oh iya berarti gue salah nih belinya nih di dia nih, nggak lewat situs langsung gitu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak. Ya. Emang dropship apa Nang? Ya itu sih Pak, tadi keingat kalau di perusahaannya gimana gitu, apakah nggak mempengaruhi gitu. Oh, sejauh ini sih yang misalkan saya jalani sih ada sih keluhan gitu. Oh kok di ini segini. Oh saya cuma bilang, oh saya tidak pernah menjual harga segitu Bu. Mungkin orang lain yang menjual produk saya seperti itu. Nah, ketika misalkan dibilang seperti itu, konsumen paham gitu, konsumen mengerti, gitu sih.
Ada lagi nggak pertanyaannya? Mbak Tri, Mbak Nining, Mbak Ayu, Mas Pian. Mas Rio, gimana Mas Rio? Ada strategi apa nih untuk fotografinya nih? Udah mulai jalan lagi belum nih fotografi? Sepertinya Rio nggak ada suaranya, Bang. Saya ke-mute, yo. Sinyal mungkin, Pak. Sinyal ya. Ya problem apa? Daring ya gini gitu. Sinyalnya. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Kalau dropship itu kalau zaman dulunya kayak semacam kayak maklar gitu bukan sih Pak? Apa beda Pak? Iya, bisa dibilang dropship itu maklarnya. Kita maklarin, ya, ibaratnya kita mau jual rumah, minta bantuan sama orang yang biasa jualin rumah. Nah, itu bisa dikatakan seperti itulah dropship itu. Iya. Biasa ya. Nggak beda jauh ya maksudnya. Jadi dari misalkan dari orangnya rumahnya 400 juta kita jual 4,5 gitu ya. Dan itu dulu seger loh. Saya dulu jualan sekarang produknya masih ada nggak ya? Glutera, tahu nggak sih Glutera? Nggak tahu ya. Dulu sebelum Glutera, sebelum adanya MS Glow lah atau apalah, itu ada yang bikin glow, itu namanya Glutera. Wah, itu jualannya enak banget dulu. Jadi dari si seller utamanya itu cuma 150.000, kita jual 250.000 gitu ya. Ada yang jual 275.000 gitu. Jadi sekali keuntungan tuh bisa 60-80% gitu ya. Enak tuh. Glutera, terus dulu kutus-kutus juga enak tuh jualan. Terus sekarang mah kutus-kutus udah banyak yang jual murah ya. Nah itulah maksudnya namanya produk gitu ya, namanya perusahaan. Ketika misalkan kita tidak berinovasi gitu, bikin produk pengganti gitu, jadi ada titik jenuh gitu di masyarakat. Dulu kutus-kutus jadi ibaratnya utama lah ya, maksudnya di ibaratnya perminyakan yang begitu gitu. Nah sekarang kan banyak tuh maksudnya ada yang macam dari kutus-kutus itu pesaingnya banyak nih, modelnya sama kayak kutus-kutus gitu. Nah akhirnya konsumen bosan gitu ya kan, ibaratnya akhirnya kayak meredup sendiri gitu, walaupun masih tetap jalan ya, sama lah kayak saya bikin pomade gitu 2013 sampai 2016 masih enak banget gitu buat jualinnya. Sekali keluar sebulan bisa 600 kaleng, 700 kaleng. Nah sekarang ketika orang-orang sudah mulai bosen dan merek-merek pomade lokal sudah banyak, ya pastinya cuman ada konsumen loyal gitu ya yang beli gitu. Tapi itu pengaruhnya apa karena dari persaingan harga atau persaingan produk, Pak? Kan kalau produk kan misalkan sama, tapi kan kayak yang seperti tadi Bapak bilang sampelnya, contohnya kayak kutus-kutus kan ibaratnya brandnya udah banyak orang kenal kan, Pak?
Nah, walaupun ada pesaing dengan produk yang sama gitu. Itu karena pengaruh dari harganya, pesaing lain bisa lebih murah dengan komposisi yang sama, dalamnya isinya itu Pak, atau karena brandnya itu Pak, dari strateginya itu? Kalau menurut saya yang paling awal sih karena satu, persaingan harganya ya, harganya dari pesaing satu bisa lebih murah, bisa lebih tinggi, atau tidak bisa sama gitu ya. Bisa lebih murah sudah pasti gitu ya, orang-orang akan ke situ gitu. Mereka penasaran, nyoba dulu lah, oh ternyata sama nih. Terus ada keunggulan-keunggulan lain di produk pesaing, misalkan kutus-kutus nih nggak bisa diminum. Nah, tapi ada produk yang lain dengan komposisi sama, itu bisa diminum gitu loh. Nah, itu ada kelebihannya, ada value-nya ibaratnya ya, value lebih dari produk itu sendiri gitu. Terus dari bisa sih maksudnya brand ini produk ini hancur gara-gara ibaratnya reseller sendiri. Kutus-kutus nggak hancur ya, maksudnya kutus-kutus itu masih berjalan gitu ya, cuman masih banyak pesaing gitu loh. Nah, maksud dari reseller atau pemasar sendiri kayak ibaratnya pemasar ini menjual di harga murahnya gitu. Misal kutus-kutus kan dibanderol 2,5 ya harusnya, cuman banyak yang jual 85.000, 100.000, 125.000. Nah, itu kan menghancurkan juga gitu. Nah, itu dibutuhkan makanya dibutuhkan ini juga controlling gitu ya. Controlling salahnya di mana ya, reseller mana yang bikin kayak gini ya, seperti itu gitu. Kan kadang-kadang kalau kayak semacam produk yang obat itu kan masuknya seperti obat ya Pak ya. Kadang-kadang kan kalau dari perilaku konsumen itu kan kadang-kadang ada sugesti Pak. Oh, kalau pakai ini kayaknya kurang mengena khasiatnya gitu. Kalau pakai ini nih kok beda ya. Kalau kutus-kutus tuh khasiatnya begini, tapi kalau yang merek lain walaupun murah kurang mengena khasiatnya gitu Pak. Iya benar. Itu udah masuk ke tingkat ini ya, maksudnya si konsumen ini udah masuk ke tingkat loyal ibaratnya ya, loyal terhadap produk gitu. Jadi kalau misalkan saya nge-treat si konsumen ini loyal ya, dengan satu pelayanan sudah pasti, sama bonus-bonus itu juga sudah pasti gitu ya. Lalu memang dia cocok aja gitu pakai produk kita dibanding pakai yang lain gitu ya. Jadi persepsi si konsumen ini udah masuk ke loyal tuh. Nah, kalau misalnya udah punya customer kayak gini di seluruh Indonesia aja gitu, misalnya punya 1.000 apa 2.000, itu udah enak gitu ya. Ya semacam itu. Kalau sampai hari ini sih saya masih rada kurang ini kurang paham dengan kayak semacam produk obat generik dengan obat paten Pak. Jadi sampai detik ini pun saya masih agak kurang paham, karena ada beberapa kan pasien gitu kan Pak. Oh, kalau obat generik itu kayaknya nggak bisa bikin cepat sembuh ya. Kalau obat paten itu cepat banget gitu. Dalamnya kandungannya tuh beda loh gitu. Padahal kalau saya tanya-tanya, loh kan sama, itu sebenarnya kan komposisinya sama gitu Pak. Nah, itu yang strateginya untuk obat generik itu supaya bisa, ini kan juga mesti ada strateginya pasti ya Pak ya. Iya, benar. Balik lagi nanti ke persepsi sugesti konsumen ya, kayak gituan. Ibaratnya kayak kalau di pemasaran itu, manajemen pemasaran, nanti kita belajar tentang word of mouth ya, jadi pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, itu juga sedikit, ibaratnya sedikit banyak gitu ya, mempengaruhi persepsi itu gitu. Ketika barang yang dibeli lebih mahal dibandingkan barang yang dibeli lebih murah gitu.
Kayaknya kalau misalkan barang yang lebih mahal manjur aja gitu ya. Iya betul Pak. Padahal komposisinya kan sama. Iya, ya balik lagi nanti ke sugesti konsumen ya kan. Kayak kalau mertua saya ibaratnya kalau ke rumah sakit itu nggak bisa malah kalau dapat obat yang bagus gitu. Malah dia lebih cocok obat generik gitu ya. Nah, itu di situ juga apa ya? Sugesti juga ya, sugesti konsumen juga menentukan gitu ya. Sugesti konsumen itu termasuk. Betul Pak, kan padahal kita kalau konsumen itu kan pasti kan juga mencari yang murah, barang yang bagus dengan komposisi yang sama, tapi kan dengan harga yang murah. Nah itu kan sebenarnya itu sisi terbaik dari konsumen itu gitu kan sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang anehnya gitu, obat ini nggak manjur gitu, bagusan yang paten ternyata. Padahal isinya kalau kita mau lihat, kita mau baca itu sama, bukan sama aja ya. Iya betul. Iya setuju sih. Emang berada lagi apa maksudnya? Jadi kalau dalam pemasaran juga kan ada lingkungan internal dia sendiri gitu ya kan. Kalau dalam mencari barang tuh setiap orang tuh punya strategi juga ya kan. Pertama dia nyari sumbernya nih dari mana nih, dari diri dia sendiri gitu. Kalau sumber dari dia sendiri, oh saya dulu pakai obat ini cocok ya. Nah, terus dia mulai bertanya lagi dari orang lain. Gue pusing nih, pakai obat apa ya gitu ya. Jadi udah mulai bertanya, ada ini lagi ada insight lagi gitu ya, ada masukan lagi dari orang lain. Lalu dia masih nyari lagi tuh untuk merumuskan. Jadi kalau di dalam komunikasi pemasaran itu ya, komunikasi pemasaran ada tuh seperti itu tuh. Jadi si konsumen itu mikirnya tuh pertama insight dulu dari diri sendiri, dari orang lain, lalu dia rumusin, terus mulai deh tuh dia menentukan, oh ya udah deh, gue milih beli yang ini deh. Terus dievaluasi deh tuh sama dia gitu ya, kalau di komunikasi pemasaran. Ya itu balik lagi sih ke persepsi konsumen sama sugesti konsumen ya gitu ya. Iya Pak, itu apa termasuk psikologi dari konsumen itu, apakah termasuk dalam strategi manajemen pemasaran gitu Pak? Iya termasuk itu di dia termasuk. Jadi namanya manajemen strategik itu di dalamnya pasti ada manajemen pemasarannya seperti apa ya kan. Kalau manajemen strategik kan kita membicarakan secara besar gitu, secara luas gitu. Nah ketika kita masuk manajemen pemasarannya itu dibagi lagi kan divisinya gitu ibaratkan ya. Jadi misalnya kita punya visi misi, lagi-lagi di bagian bisnis tengah gitu, visi manajer tengah merumuskan pemasarannya seperti apa. Apakah mau dengan bauran pemasaran komunikasi semua dipakai gitu ya, pemasaran langsung, pemasaran ini, terus pemasaran lini, apakah pemasaran word of mouth yang tadi saya bilang dari mulut ke mulut gitu. Nah itu bakalan berkesinambungan sih seperti itu. Ada yang mau nambahin nggak nih? Gimana Nam? Kalau kamu memberikan persepsi tentang produk seperti apa nih? Apakah produk yang sudah mahal itu udah pasti bagus, atau produk yang murah itu udah pasti jelek gitu? Kalau dulu persepsi saya begitu Pak, tapi seiring berkembangnya zaman, sering belajar gitu, adanya marketplace, nggak menentu sih produk mahal bagus, produk murah jelek itu nggak menentu. Dipengaruhi tadi gara-gara dropship tadi. Terus dipengaruhi juga makin lama kita kan makin lama makin banyak belajar. Apalagi kalau misalnya kita terjun langsung gitu ya, membuat produk gitu. Nah itu jadi kayak ibaratnya udah nggak ngelihat produk
produknya lagi gitu, mau produk mahal. Ibaratnya kalau kita udah terjun langsung, misalkan saya punya ini ya apa bisnis UMKM juga lah, kecil-kecilan, baju menyusui gitu ya. Nah, udah terlihat tuh harga-harga modalnya berapa gitu. Jadi saya udah nggak tertarik lagi tuh untuk beli apa produk-produk yang mahal gitu. Saya lebih milih banyak yang lokalan gitu ya. Karena ya saya udah terjun langsung, ibaratnya udah paham gitu. Tapi itu untuk teori lagi membeli produk mahal dan membeli produk murah itu ada ininya ya, maksudnya ada tekniknya juga gitu. Ketika kita mau menyetarakan gitu, menyetarakan style kita dengan orang yang akan kita kunjungi gitu ya, maksudnya ketika kita mau bersilaturahmi lah sama Sandiaga Uno atau enggak sama sama ya siapalah sekarang banyak mungkin Atta Halilintar gitu ya. Ya untuk kita nggak jomplang seperti ini, untuk bisa diterima di komunitas itu, kita harus bisa sejajar gitu loh. Nah itu kan strategi lagi tuh, strategi kita untuk memasuki komunitas itu gitu. Jadi mungkin apa kehidupan kita biasa sederhana gitu. Kalau kita mau main di levelnya mereka, mungkin kita bisa membeli 1 atau 2 barang yang bikin mereka tuh juga, oh iya dia punya gitu. Itu kan strategi lagi ya kan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita membeli produk mahal walaupun kita udah tahu. Cuman kalau untuk sekarang sih saya lebih milih produk-produk lokal gitu loh di marketplace. Ya mungkin karena memang saya sudah terbiasa jualan juga dari dulu gitu. Jadi udah paham gitu ya teknik-teknik si yang iklan itu gitu. Jadi ya lebih baik gitu. Iya kalau mau silaturahmi sama orang besar ya tidak mungkin gitu. Kalau kita mau ikut kayak ibaratkan si Tom Lee ya. Kalau di Instagram tuh ada Tom Lee Wafa ya. Untuk memasuki gerbong-gerbong sama Hendy Stiono, sama Atta, sama yang lain-lainnya, dia membeli mobilnya si Atta gitu ya, yang emas itu ya kan. Untuk apa? Untuk menaikkan engagement dia. Engagement dia jadinya dikenal gitu. Oh ini loh Sultan dari Surabaya yang tadinya tidak dikenal jadi dikenal gitu loh. Nah itu kan trik lagi, strategi lagi ya. Padahal si Tom Lee Wafa orangnya sederhana gitu, kayak gitu. Oh lama ya, kita ngobrol-ngobrol aja lama loh. Ini udah berapa tuh? 2 jam loh, 2 jam loh kita. 2 jam ya kan. Ini kasihan juga nih ibaratnya kalau data, kalau misalkan ya kan tidak semua kita semua mampu gitu ibaratnya. Tapi ada yang mungkin teman-teman yang perlu perjuangan untuk mendapatkan paket data gitu ya kan. Itu juga perlu kita ini gitu. Perlu kita apresiasi gitu. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Udah jam 11:30 nih. Cukup Pak harusnya. Nining. Gimana nih? Mas Pian? Mas Rio? Mbak Tri? Saya kasih pertanyaan. Kenapa? Gimana? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Pertanyaan, Pak. Ya, Mas Pian. Silakan Mas Pian. Ini kan setiap perusahaan yang kan pasti menggunakan internetnya untuk mengelola bisnisnya. Ya kan pasti ada memiliki banyak keuntungan dan kerugian. Misalnya kerugiannya pesaingnya akan mendapatkan informasi dengan mudah dan membahayakan strategi pemasarannya. Terus pertanyaan saya, bagaimana sih Pak strategi suatu perusahaan agar dapat terus memanfaatkan internet untuk mengoptimalkan bisnisnya tersebut? Oke. Jadi pertanyaan menarik, terima kasih Mas Pian. Jadi benar
Apalagi kalau udah masuk ini ya, apalagi kalau udah masuk perusahaan terbuka, apalagi kalau udah masuk ke saham gitu ya, udah punya portofolio saham, itu udah pasti jor-joran gitu. Buka-bukaan pendapatannya berapa, ininya berapa, itu udah pasti gitu ya. Si perusahaan ini sangat terbuka, jadi pesaing-pesaingnya udah pasti dapat melihat itu gitu. Nah, kembali lagi pertanyaannya tadi gimana? Bagaimana si perusahaan ini memanfaatkan internet dengan baik atau gimana sih? Lupa ya saya. Gimana Mas Bian? Iya Pak, benar Pak. Bagaimana sih perusahaannya dapat mengoptimalkannya, mengoptimalkannya? Satu, udah pasti perusahaan itu harus punya website ya. Apalagi kalau perusahaan besar gitu ya. Perusahaan UMKM aja sekarang sudah pasti punya website sendiri gitu ya. Kalau misalkan saya usaha saya belum ada website, tapi si perusahaan ini sudah pasti harus dikenal gitu. Pertama tak kenal maka tak tahu ya. Jadi gimana konsumen mau tahu kalau misalkan dia itu tidak ada di pencarian Google atau di pencarian Instagram atau di pencarian yang lain gitu ya. Yang kedua, nanti kalau saya lupa ya, di manajemen pemasaran atau komunikasi pemasaran itu kita membahas tentang viral marketing gitu ya. Komunikasi pemasaran. Nah, kalau teman-teman udah tahu ya, udah pernah ketemu ya, saya ngajar di semester 3 komunikasi pemasaran. Nah, viral marketing ini ada kita harus bisa menghandle influencer yang milenial sekarang. Gimana caranya perusahaan ini dikenal sama mereka dulu, ibaratnya aware gitu. Bukan perusahaan juga sih, maksudnya produk kita. Ibaratnya tahu gitu, orang-orang tahu nih produk kita apa, dengan cara apa. Nah, dengan cara satu ya pasti iklan, promosi dan lain-lainnya gitu ya. Dan ada cara lainnya yaitu dengan call ya. Call itu key opinion leader gitu ya. Key opinion leader itu menunjuk salah satu influencer yang memang ibaratnya cocok dengan produk kita. Jadi tidak semua influencer itu bisa cocok dengan produk kita. Jadi kita harus mencari si key opinion leader ini yang cocok sama produk kita untuk dikenal lagi. Nah, untuk menjalankan viral marketing itu juga kan perlu kehati-hatian. Nah, viralnya bisa karena bagusnya, bisa karena jeleknya. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Contoh kemarin kasusnya Eagle ya kan. Eagle ibaratnya banyak yang blacklist gitu ya, gara-gara statement pemimpinnya yang apa gitu, saya lupa. Bukan Eagle, Eiger. Seperti itu. Jadi perlu kehati-hatian juga tuh untuk menggunakan viral marketing ini. Kalau misalkan kita bagus viral marketingnya, ya sudah pasti. Kalian tahu Ikoy-Ikoyan ya? Ikoy-Ikoyan yang dijalankan Arif Muhammad gitu di Instagram. Nah, banyak brand-brand UMKM yang ikut tuh. Kayak misalkan Erigo, itu terus misalkan Men's Original Branded. Nah, Men's Original Branded itu dengan Ikoy-Ikoynya si Arif Muhammad yang tadinya followersnya 500.000 bisa bertambah jadi 1,1 juta hanya dalam 12 jam. Nah, itu sangat mengurangi dana marketing gitu ya. Dana marketingnya sangat berkurang banyak. Itu kalau misalkan kita buat iklan di Facebook Ads aja itu bisa miliaran gitu. Itu bisa miliaran keluarnya. Nah, dengan iko-ikonya yang dia memberikan gift 100 juta sama si Arif Muhammad ini, ya ini bisa jadi lebih efisien dan efektif. Nah, intinya perusahaan itu sudah pasti harus punya harus punya something yang dikenal gitu. Entah itu website, kalau emang bisa memanfaatkan website bisa jadi di mesin pencarian nomor 1 itu bisa gitu ya. Terus
Instagram, tapi memang sudah harus wajib gitu ya perusahaan-perusahaan itu mempunyai itu semua gitu. Jangan terlena sama keamanan diri sendiri. Ibaratnya aman itu udahlah gue nggak perlu untuk masuk ke dunia digital, orang gue udah tahu kok gitu. Nah itu bakalan jatuh sendiri kalau nggak kayak gitu ya. Ibaratkan sama ini ya. Nah, karena perbedaan gini deh. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, sama Matahari Mall. Nah, Matahari Mall kalian tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu nggak Matahari itu punya website marketplace sendiri gitu? Iya, ada Matahari. Dari mana? Tahu ya. Nah, itu dananya 7 triliun gitu ya. Cuman 7 triliun digelontorkan, tapi efeknya tidak sebagus marketplace gitu yang ada gitu ya. Nah itu kenapa? Nah problem lagi tuh di masalah ibaratnya kayak strateginya seperti apa? Apakah dia salah, ngarahnya kemana? Terus apakah dia menjalankan key opinion leader kayak gitu ya? Nah, menurut saya perusahaan sekarang sih sudah harus terjun ke dunia digital ini. Kalian juga ibaratnya dunia pertanian sekarang juga udah banyak gitu masuk ke marketplace. Jadi orang beli daging, beli sayur itu bisa di marketplace langsung gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk masuk ke dunia internet ini gitu ya. Itu sih. Gimana? Ya, ada ini. Ada produk yang mau dimasukin ke internet kamu? Ada lagi ya yang mau bertanya? Sudah? Tadi Tri Mulyani, Pak. Oh, Mbak Tri mau nanya? Mas Rio, Bayu? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Nanti saya kasih satu soal aja ya di Classroom. Oke, kalau begitu cukup kali ya? Gimana? Cukup kali ya? Ya. Oke, baik teman-teman. Mata kuliah manajemen strategik ini saya cukupkan sekian. Semoga kedepannya kita lebih banyak diskusinya, terus lebih menarik diskusinya ya. Jadi kalau ibaratnya jawab aja sepengetahuan teman-teman gitu. Nggak ada itu, kalau menurut saya nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar juga gitu. Ya ada ibaratnya pendapat kita harus tetap disuarakan gitu ya. Nanti mungkin yang lain bisa mengarahkan, saya bisa mengarahkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada diskusi atau apapun, ada pertanyaan apapun, ya jawab, silahkan ditanyakan, silahkan nanti kita diskusikan bareng-bareng seperti itu ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Nanti saya kasih satu soal yang sangat mudah di Classroom. Nanti teman-teman jawab aja di bawahnya ya, di komennya. Jawab aja itu di bawahnya di Classroom itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat belajar lagi. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya.
Terima kasih Pak. Ya, terima Selamat kasih Pak siang. Naudaya. Terima kasih Pak. Selamat siang.